Assalamualaikum. Cek sound dulu ya kita. Apakah terdengar suaranya? Bu Dokter dan juga Bapak Ibu yang telah hadir di webinar Aksi Cepat Jelas. Tanggap Jakarta Utara bersama Rumah Sakit Islam Jakarta. Terdengar jelas, Mas. Alhamdulillah. Terdengar jelas ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang Bu Dokter ya. Udah siap mungkin Bu Dokter ya? Oke, boleh. Oke, bisa kita buka ya mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus semangat dong, nih kan sore-sore ya. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya di hari Kamis yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan syafaatnya di hari akhir nanti insyaallah. Insyaallah, amin. Ya, kami ucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada Rumah Sakit Islam Jakarta, yaitu Rumah Sakit Islam Sukapura tentunya, bersama Dr. Vivi beserta rekan-rekan dokter yang ada di Rumah Sakit Islam telah memberikan waktu dan tempatnya kepada Aksi Cepat Tanggap Jakarta Utara untuk bisa berkolaborasi membagikan nilai-nilai dan juga info menarik serta edukasi terkait COVID-19 yang sekarang ini sedang merajalela di Indonesia tentunya. Dan kita doakan semoga teman-teman diberikan nikmat sehat dan juga kebahagiaan di bulan Januari ini tentunya, supaya kita bisa menjaga imun serta gizi kita menjadi imun yang terbaik untuk melawan COVID-19. Amin. Amin. Mungkin sebelum kita buka acara ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin kita langsung lanjutkan kegiatan webinar menjaga stabilitas imun dan gizi di masa pandemi bersama Dr. Vivi Makfiroh, seorang dokter di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, dan tentunya ini adalah suatu momen yang spesial untuk dokter bisa berkolaborasi dengan kami di Aksi Cepat Tanggap Jakarta Utara. Kita sambut beliau dengan memberikan waktu dan tempat kepada Dr. Vivi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Adil ya. Iya Bu Dokter. Oke, baik Mas Adil, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Ini saya diberikan waktu berapa lama nih untuk ngobrol? Insya Allah kita berikan waktu 45 menit. Nantinya Bapak, Ibu, dan juga partisipan yang lain juga bisa memberikan pertanyaan kepada Bu Dokter apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Baik Ibu. Iya, baik. Terima kasih Mas Adil. Saya boleh dikasih kewenangan untuk sharing screen. Dijadikan co-host mungkin? Sudah Bu. Baik. Oke, siap. Ya, apakah sudah terlihat layarnya? Sudah, Dok. Alhamdulillah. Di sore hari ini ya, di mana kita sudah beraktivitas dari pagi hingga sore, energi sudah terkuras ya. Masih juga kita harus duduk manis untuk mendengarkan sedikit sharing session dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura bekerja sama dengan Aksi Cepat Tanggap Jakarta Utara dalam rangka kita mempersiapkan diri kita di mana saat ini bencana ini masih belum selesai ya, bencana biologis tentunya tentang COVID-19 ini yang saat ini juga sudah mulai dilakukan ikhtiarnya dengan vaksinasi walaupun masih putaran pertama ini masih terbatas. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gitu dong, semangatnya harus tetap on ya. Jadi semangat pagi gitu ya. Semangat pagi semua Bapak Ibu sekalian. Kali ini saya mendapatkan amanah untuk sharing mengenai menjaga stabilitas imun dan gizi di masa pandemi. Saya pikir materi ini sudah
sudah lewat gitu ya, sudah dianggap basi lah gitu. Namun ternyata dari sahabat-sahabat saya dari ACT Jakarta Utara khususnya masih meminta materi ini. Artinya materi ini masih dianggap masih dianggap penting gitu ya. Ternyata bagi kita semua gitu. Makanya saya coba sharing tentang materi ini. Sorry. Oke. Ya. Sebetulnya ada 10 ya, ada 10 tips mudah saya bilang. Tips mudah karena memang semua tips-tips yang saya berikan ini di sore hari ini sangat mampu laksana, bisa dikerjakan gitu. Jadi tidak mustahil kita lakukan. Nah, kenapa sih kita harus meningkatkan imun? Gitu pertanyaan pertamanya ya, Mas Adil ya. Kenapa sih kita harus ningkatin imun sih? Kenapa sore-sore begini di saat kita sedang kelelahan, beraktivitas dari pagi hingga sore, kok masih kita ngebahas mengenai imun gitu. Nah, saat ini virus COVID-19, itu namanya virus ya. Virus itu satu-satunya penangkalnya adalah antibodi yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Gitu. Jadi obatnya tuh bukan antibiotik, bukan anti jamur gitu ya. Jadi bukan obat-obat itu, justru malah yang paling bagus untuk melawan virus itu adalah antibodi kita. Nah, Allah menciptakan tubuh manusia itu sesempurna-sempurnanya penciptaan. Nah, jadi Allah juga dalam Al-Quran juga mengatakan bahwa memberikan penyakit juga memberikan obatnya gitu. Nah, kita diuji dengan virus COVID-19 ini juga sebetulnya sudah dibekali antibodinya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah antibodi kita sudah cukup kuat nih untuk melawan virus yang masuk gitu kan? Nah, ternyata untuk melawan virus yang masuk yang jumlahnya bisa bertambah banyak dalam waktu yang singkat ya, bereplikasi istilahnya. Itu dalam waktu yang singkat. Jadi tentaranya juga harus diperbanyak gitu ya. Nah, bagaimana memperbanyaknya? Ini ada 10 tips. Yang pertama, udah penasaran ya? Yang pertama adalah, wah langsung nih. Pertama kali sudah dikasih kata-kata ini nih. Menghindari stres dan bersikap rileks gitu ya. Sekarang Bapak Ibu di sini yang hadir nih dalam webinar sore hari ini. Siapa nih yang sore ini belum rileks? Kan saya capek dok, dari pagi sampai sore saya kerja. Nggak mungkin lah saya bisa rileks. Ternyata mungkin masih bisa loh rileks gitu ya. Nanti ada caranya kita supaya bisa lebih rileks lagi. Dan bagaimana caranya kita menghindari stres. Sekarang pertanyaannya gini, kenapa sih dok kita harus menghindari stres supaya imun kita bisa meningkat gitu ya? Kenapa? Nih jawabannya ada di layar pertama saya. Stres itu merupakan salah satu sumber penyakit. Salah satu pemicu sumber penyakit. Semakin tinggi tingkat stres kita, maka antibodi kita itu tambah turun. Sel darah putih juga begitu. Ya, sel darah putih itu kan dibutuhkan tubuh untuk menjadi tentara yang melawan antigen atau kuman-kuman yang masuk. Stres juga bisa membawa seseorang itu kepada gaya hidup yang kurang sehat. Di sini siapa yang kalau stres bawaannya pengen makan terus, lapar aja gitu bawaannya? Coba jawab di chat, coba ketik di chat. Kalau stres bawaannya sukanya lapar dok, saya pengennya sih mampir ke McD atau ke KFC gitu. Makan makanan junk food, atau juga ada yang langsung ambil batang rokok terus dihisap ya, itu kan juga kurang sehat ya, kadang-kadang mengasup makanan yang kurang sehat, kadang-kadang juga ada yang sampai ke alkohol larinya gitu ya. Dan ini semua apa yang kita lakukan ini tidak sehat dan akan menurunkan kemampuan tubuh kita untuk melawan penyakit
Oke. Dan makanya dianjurkan kita untuk meluangkan waktu sejenak di tengah-tengah aktivitas kita. Ya, misalnya senam-senam ringan atau kita diskusi sama teman yang di luar pekerjaan. Yang waktu singkat yang kita bahas itu juga hal-hal yang menyenangkan ya, yang membuat kita menjadi happy gitu. Kemudian stres juga bisa membuat perubahan fisiologis kita dan bisa melemahkan imun tubuh seseorang. Nah, orang yang mengalami stres itu sebenarnya sudah mulai masuk ke pintu gerbang penyakit nih, ya. Kemudian tekanan yang terus-menerus menyebabkan turunnya zat-zat kimia dalam tubuh dan juga bisa menghasilkan hormon-hormon adrenalin. Apa sih itu hormon adrenalin? Itu memicu jantung, ya bisa darah tinggi gitu ya, bisa jadi kena cancer atau kanker gitu ya. Dan akhirnya itu bisa menekan atau merusak sistem imun kita. Dan kemudian dalam berbagai penelitian juga dibuktikan bahwa kondisi stres itu berhubungan dengan turunnya NK sel atau natural killer cell atau juga sel darah putih atau antibodi yang semua itu bisa menjadi awal dari kita sering sakit-sakitan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Dok, gimana sih katanya gampang bisa menghindari stres gitu. Iya. Sebetulnya di dalam agama Islam juga sudah diajarkan ya, kayaknya semua agama deh yang saya tahu. Itu adalah kita senantiasa mensyukuri apa yang sudah Allah berikan pada kita. Dengan melatih diri kita untuk belajar bersyukur dari hal-hal yang sepele aja, hal-hal yang kecil aja, hal-hal yang sederhana aja, kita sudah mulai belajar bersyukur, itu sudah membantu kita mengurangi dari ancaman stres yang mengancam tubuh kita. Memang stres itu nggak berasa, kita nggak tahu kita sedang mengalami stres, tapi tubuh kita tahu. Tiba-tiba tensinya naik. Tiba-tiba antibodinya turun. Tiba-tiba kok saya gampang pilek ya dok sekarang. Kok suka bersin-bersin nih, saya suka gampang pilek nih gitu. Kok saya suka demamnya kayak greges-greges nih gitu. Nah itu tanda-tanda bahwa kita imunnya sudah mulai turun. Gampang sakit gigi, nah itu juga sama. Terus bangun pagi udah mulai susah, ngantukan aja bawaannya. Nah itu udah tanda-tanda bahwa imun kita sudah mulai turun. Nah, jadi berlatihnya itu adalah kita latihan nih, bangun tidur yang sederhana ya, bangun tidur kita langsung membaca doa bangun tidur ya, semua hafalkan di sini doa bangun tidur, kemudian kita bersyukur langsung, berterima kasih sama Allah bahwa kita masih bisa bernafas dengan enak, gitu ya. Ya Allah terima kasih saya masih bisa bernafas dengan enak. Kemudian kita berjalan ke toilet, biasanya kan kalau bangun tidur kita buang air kecil atau buang air besar tanpa gangguan. Dalam hati langsung mengucapkan, ya Allah terima kasih saya sudah diberikan kenyamanan dalam kegiatan buang air kecil, buang air besar. Kemudian hal-hal yang sepele-sepele deh, itu latihan dalam hati kita mengucapkan terima kasih. Ya Allah, terima kasih apa gitu ya. Itu latihannya. Nah, dengan sering-sering kita berlatih mengucapkan terima kasih kepada Allah atas segala apa yang sudah dikaruniakan kepada kita, dengan karunia yang sederhana-sederhana yang sehari-hari kita rasakan, itu juga sangat membantu kita untuk bisa menghindari stres. Dan tensi kita lebih stabil, yang punya gula darah tinggi juga bisa turun, bisa stabil gula darahnya gitu ya. Jadi insya Allah kita akan lebih sehat dengan menghindari stres ini dengan bersyukur banyak-banyak. Setiap saat ucapkan syukur gitu dalam hati kita sebutkan dalam hati kita. Atau kalau perlu diucapkan dalam lisan kita gitu. Oke, kemudian cara yang kedua. Gampang kan ya Mas Adil yang pertama ya, cara yang pertama ya. Udah Bu, udah. Udah kan? Nanti kita coba setelah ini akan latihan nih. Mulai sore ini kita latihan nih. Kita mulai bersyukur, ya Allah terima kasih
titik-titik kita sendiri aja gitu. Itu kita berlatih ya. Kemudian langkah yang kedua nih, Mas Adil, kita mau langkah yang kedua. Yaitu kita mencoba mengkonsumsi makanan yang berserat dan mengandung antioksidan. Nah, apa aja sih yang berserat yang mengandung antioksidan? Itu akan banyak pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, di sini siapa yang masih nggak suka sayur? Atau siapa yang masih nggak suka buah? Nah, mulai sekarang harus mencoba mengkonsumsi makanan yang sehat ini, yang berserat dan mengandung antioksidan. Nah, kita yang bekerja di kantor, itu biasanya kita mengalami yang namanya sick building syndrome. Ya, itu biasanya orang-orang ini terkena radiasi dari komputer, dari handphone, atau di rumah ya, dari televisi. Nah, itu kena ke badan kita. Nah, radikal bebas ini juga selain dari radiasi-radiasi itu juga bisa masuk lewat tubuh kita seperti misalnya polusi udara. Polusi udara bagi yang berkendara di jalan ya, pembawa sepeda motor itu ya. Kemudian dia akan menghirup karbon monoksida kalau nggak pakai masker ya. Nah, sekarang kan alhamdulillah nih kita udah mulai rutin pakai masker di luar rumah. Itu juga sudah membantu menghindari dari zat-zat yang kurang baik bagi tubuh kita. Nah, kemudian saat kita berada pada ruangan tertutup, ya kan kita sering kan di ruangan tertutup kalau di kantor nih suka ber-AC ya. Nah, itu ruangan tertutup ini juga berisiko nih buat kita. Misalnya ada orang yang habis dari kena polusi dari luar, dia masuk ke dalam ruangan. Nah, dia akan membawa zat polutannya itu muter-muter aja nih di dalam ruangan. Akhirnya kita juga kena polusi itu di ruangan yang tertutup. Nah, kemudian makanan yang berserat tinggi ini, berserat dan mengandung antioksidan dan ini seperti sayur dan buah-buahan, ini juga bisa menetralisir dari radikal bebas yang masuk ke tubuh kita gitu. Makanya nih bagi pekerja kantor atau pekerja yang ruangannya tertutup, yang suka pakai AC sehari-hari, kemudian yang suka pegang handphone terus-terusan dan yang suka di depan komputer. Nah, sangat disarankan dalam asupan gizinya itu, misalnya makan siangnya atau nanti pada saat berbuka puasanya itu disarankan mengkonsumsi buah-buahan dan sayur. Nah, kenapa dalam Islam itu sudah bagus banget ya. Jadi saat berbuka puasa itu disarankan untuk mengkonsumsi kurma. Kurma itu sangat tinggi serat dan sangat mengandung antioksidan. Jadi cukup baik ya. Memang kita sudah disunahkan dengan hal-hal yang baik-baik ya, yang sehat-sehat ternyata ya. Oke, baik. Dianjurkan juga kita mengkonsumsi makanan yang berwarna-warni ya, maksudnya buah-buahan yang memiliki warna seperti anggur, apel gitu ya, bayam, wortel gitu. Itu karena banyak sekali mengandung vitamin-vitamin yang ada dalam makanan tersebut gitu. Kemudian yang selanjutnya langkah ketiga sekarang ya adalah mengkonsumsi makanan yang kaya dengan vitamin dan mineral. Nah, imun kita itu sangat sekali bergantung pada vitamin dan mineral yang cukup gitu. Jadi selain dari yang tadi saya sebutkan, vitamin juga sangat menjadi sangat berperan dalam imun kita ya. Macam-macam vitamin yang harus kita konsumsi. Ada vitamin A. Vitamin A itu yang mendongkrak daya tahan tubuh dengan sangat dalam waktu yang cepat. Kemudian vitamin B kompleks ya. Dia itu berfungsi sebagai T-cell yang mempengaruhi produksi antibodi yang penting ketika ada infeksi gitu.
Dan vitamin C juga untuk bisa meningkatkan imun kita dan membantu sel imun bisa menjadi matur, dewasa gitu, cepat dewasa, sel-selnya bisa segera melawan kuman yang masuk gitu dalam tubuh kita. Ya. Kemudian ada juga vitamin E. Vitamin E juga ditambah dengan sejumlah mineral ya yang kita butuhkan, misalnya zat besi ya yang ada pada sayur-sayuran dan buah-buahan, dan juga ada pada daging, protein ya, protein hewani. Itu kemudian ada mangan, tembaga, selenium, seng atau zinc yang juga menjadi mineral penting yang kita butuhkan untuk supaya imun kita bisa sempurna begitu. Nah, kemudian yang keempat, kita udah 10 ya semuanya. Jadi ini yang keempat. Apa tuh? Yaitu olahraga teratur. Siapa di sini yang olahraganya masih kalau mau aja sih, kalau inget aja gitu. Kalau misalnya pas lagi males, atau kalau lagi mager ya mager gitu. Boleh ketik di chat ya. Ya. Olahraga teratur. Disarankan sehari paling sedikit 30 menit ya. Sebetulnya kan kita juga pernah mendengar hadis ya bahwasanya Allah sangat mencintai kegiatan kita atau ibadah kita yang sedikit, walaupun sedikit tapi rutin begitu ya. Nah sama olahraga juga begitu. Nih olahraga walaupun cuma 30 menit sehari, yang penting dilakukan rutin setiap hari. Nggak perlu 7 hari deh, 5 hari aja boleh. Sabtu Minggu libur nggak olahraga nggak apa-apa gitu. Dok, saya nggak bisa dok 30 menit. Waktu saya nggak cukup. Boleh dicicil. Pagi 15 menit, sore 15 menit. Pokoknya sehari totalnya 30 menit olahraganya. Dan harus dibikin rutin. Dok kan olahraga kan ini dok capek. Atau kita butuh waktu. Nggak perlu olahraga itu, kita cukup jalan kaki juga olahraga. Ya, jalan kaki, kemudian sepeda, itu juga olahraga ya. Nah, kenapa sih kita harus 30 menit sehari olahraganya? Ternyata kalau kita rutin berolahraga 30 menit sehari, itu kita bisa meningkatkan kadar leukosit darah kita itu yang fungsinya bisa untuk melawan bakteri. Dan juga meningkatkan imun kita ya pastinya ya. Nah, yang disarankan adalah ketika berolahraga itu disarankan untuk kita beraktivitas di bawah matahari ya, di bawah cahaya matahari gitu, bukan di dalam ruangan ber-AC gitu. Itu nggak disarankan. Jadi yang disarankan itu adalah di ruangan terbuka dan kalau bisa itu ada cahaya matahari. Kalaupun nggak ada, misalnya dok saya bisanya malam hari, ya udah nggak apa-apa daripada nggak sama sekali ya gitu. Cuma yang disarankan olahraga itu adalah pagi hari sampai sore ketika ada matahari. Kalau sudah malam itu waktunya kita beristirahat. Tubuh kita itu harus beristirahat. Jadi harus berikan hak tubuh sesuai dengan haknya begitu. Nah, ini dia nih terusannya. Yang kelima adalah tidur cukup. Nah, tidur cukup itu gimana sih indikatornya, Dok? Tidur cukup itu adalah sekitar 7 sampai 9 jam setiap harinya gitu. Jadi, kenapa harus 7 sampai 9 jam, Dok? Gitu. Kenapa nggak 5 jam aja? Kebiasaan saya 5 jam, Dok, tidurnya. Oke, kalau misalnya tidurnya cukup 5 jam aja dan tubuh Anda itu tidak ada gangguan apa-apa gitu ya. Misalnya nggak ada penurunan imun sistem gitu. Anda makannya sudah bagus, konsumsi mineral vitaminnya bagus, konsumsi serat dan antioksidannya juga bagus gitu ya. Ya sudah nggak apa-apa gitu. Yang penting 10-10-nya ini juga dilakukan, jangan cuma satu langkah aja yang dilakukan. Jadi 10 tips ini juga harus dikerjakan bersamaan gitu ya. Nah, emang kenapa sih kita kalau kurang tidur apa yang terjadi? Nah, kita kalau kurang tidur efeknya adalah imun kita turun. Coba deh, kita begadang 3 malam aja begadang.
Langsung hari ketiga atau hari kedua udah pilek-pilek aja tuh. Udah mulai gerges-gerges badannya. Itu tandanya kita sudah mulai turun imun sistem kita, ya. Kemudian nah tuh orang yang kurang tidur terserang influenza dan infeksi lainnya. Oke. Kemudian yang keenam. Yang keenam adalah kita senantiasa menjaga kebersihan makanan. Jadi nggak hanya makanan aja nih yang kita jaga kebersihannya. Juga alat-alat masak, alat-alat yang kita mau pakai untuk makan, itu juga harus kita jaga kebersihannya. Ya. Jadi dalam proses pengolahan makanan pun itu juga harus diperhatikan kebersihannya. Kenapa? Karena ada bakteri yang menular, yang bisa menular ke tubuh manusia itu lewat air yang tidak bersih gitu ya, yang masih mengandung bakteri. Yang paling sering itu adalah bakteri Salmonella typhosa. Itu penyebab penyakit tipes gitu ya. Saat ini pasien-pasien juga banyak yang sudah terinfeksi tipes. Nah, ini berhati-hati, mohon berhati-hati. Kita kalau mau makan pastikan piringnya, sendoknya semua bersih. Kalau standar gizi sih sebenarnya alat makan kita itu harus direbus dulu dengan air panas ya. Tujuannya supaya kuman-kumannya itu mati gitu. Nah, kemudian yang ketujuh itu adalah kita menjaga asupan nutrisi yang sifatnya makro dan juga yang mikro dan makro. Yang makro itu apa? Ya kita perhatikan nih karbohidratnya, lemaknya, proteinnya, komposisinya itu harus sesuai dengan yang tubuh kita butuhkan gitu. Supaya kita nggak berlebih-lebihan juga. Nah, kalau nutrisi yang mikro itu apa? Ya tadi vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dok, mineral gimana cara mengkonsumsinya, Dok? Oh, gampang. Kita kan suka mengkonsumsi air mineral kan? Nah, itulah dalam air mineral itu banyak mengandung mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Makanya kita harus rutin mengkonsumsi air mineral. Air putih ya, itu mengandung banyak mineral yang kita butuhkan. Konsumsinya bagaimana dok? Ya kurang lebih 2 liter dalam waktu 24 jam gitu ya. Cuma kebutuhannya sih berbeda-beda tergantung dari berat tubuh kita. Nah, yang paling pasti sih angkanya berat badan kita itu dibagi angka 30 aja. Nanti ketemu berapa liter yang kita butuhkan. Nah, ini dia. Nutrisi makro dan mikro itu kenapa sih kita butuh yang mikro tadi ya, butuh vitamin, mineral. Karena memang sel-sel tubuh kita itu sangat membutuhkan nutrisi dengan makanan-makanan yang baik. Kemudian kurangnya nutrisi tersebut, kurangnya vitamin, mineral, itu juga akan berdampak pada menurunnya sistem imun tubuh kita. Nah, kemudian perbanyak juga makan makanan yang natural, yang alami gitu. Mengandung omega 3 dan 6. Itu di mana adanya, Dok? Adanya di kacang-kacangan dan biji-bijian, ya. Atau ada dalam minyak ikan. Kemudian juga perbanyak juga konsumsi protein yang ada di dalam daging yang sedikit lemak, ya, mengandung sedikit lemak. Juga kita konsumsi putih telur dan ikan, ya. Diharapkan sih tidak terlalu matang, tidak terlalu kematangan gitu ya masaknya. Cukup matang saja, jangan sampai kematangan. Kalau kematangan itu lewat matang, itu vitamin-vitaminnya biasanya sudah mulai berkurang atau tidak ada sama sekali. Nah, kemudian yang ke-8 adalah kita mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung banyak air. Nah, apa tuh yang mengandung banyak air? Ada dalam buah-buahan, ada dalam sayur-sayuran, atau juga kita mengkonsumsi makanan seperti sup hangat, ya. Apalagi masa-masa pandemi seperti ini nih, kita benar-benar jaga asupan makanan kita, gitu. Kan kita harus mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyibah ya. Jadi nggak cuma halal aja, tapi yang baik untuk tubuh kita. Misalnya,
Garam. Garam itu halal dan thayyibah kan bagi orang yang tidak hipertensi. Tapi orang yang hipertensi, garam menjadi tidak thayyibah bagi tubuhnya. Sama dengan gula. Gula itu kan halal dan dia juga thayyibah. Tapi bagi orang yang diabetes, gula itu tidak halal dan thayyibah, halal aja, tapi tidak thayyibah buat dirinya gitu karena kita mengkonsumsi makanan yang tidak sesuai dengan penyakit yang kita alami. Kayak misalnya kita menderita atau kita punya kolesterol yang tinggi gitu ya, kolesterol yang tinggi. Nah, kolesterol yang tinggi itu kan dari makanan yang digoreng-goreng gitu ya. Nah, jadi makanan gorengan itu menjadi tidak thayyibah buat tubuh kita karena akan meningkatkan lagi kadar LDL kita, kolesterol jahat kita gitu. Nah, di sini kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung air. Tujuannya adalah supaya misalnya ya sup hangat ya. Sup hangat itu misalnya sangat baik untuk kita konsumsi untuk bisa memperbaiki selaput lendir yang ada dalam saluran dinding saluran pernapasan kita gitu. Kemudian makanan-makanan yang dingin-dingin, di sini siapa yang masih suka makan yang dingin-dingin nih, ya? Nah, makanan yang dingin, minuman yang dingin itu merangsang selaput lendir dan bisa mempengaruhi sistem pernapasan kita. Dan nanti dampaknya adalah daya tahan tubuh kita akan menjadi turun. Nah, sudah 8 ya. Nah, sekarang adalah yang ke-9. Yang ke-9 adalah bersosialisasi. Kenapa sih bersosialisasi itu menjadi hal yang penting nih kita bahas sore hari ini, gitu ya. Kan ada 10 langkah nih, 10 tips ya. Nah, ini tips yang ke-9 bersosialisasi. Nah, orang yang suka menyendiri, yang nggak ada waktu untuk ketemu sama teman, yang nggak punya waktu untuk ketemu sama saudara, kerabat, ya. Nah, itu akan mengubah sistem imun tubuhnya, itu akan menjadi ngedrop, gitu, ya. Kemudian kesehatan fisik dan mentalnya juga akan ikut terganggu. Jadi nggak hanya badannya doang yang terganggu, mentalnya juga ikut terganggu, gitu. Nah, bersosialisasi dengan sekeliling kita itu akan membuat pikiran kita menjadi lebih rileks. Makanya kan ada istilah dengan bersilaturahim. Nah, seperti kita nih sore hari ini, ya kan? Udah capek-capek kerja dari pagi, sore-sore kok kita ketemuan untuk ngobrol mengenai bagaimana kita menjaga imun sistem kita dan gizi kita selama di masa pandemi. Nah, dengan kita bersosialisasi seperti ini juga akan meningkatkan imun tubuh kita, gitu ya. Dengan bersilaturahim membuat kita menjadi panjang umur dan murah rezeki. Amin ya robbal alamin. Ya, terakhir nih, yang ke-10. Yang ke-10 adalah berjemur, ya. Masa kita kalah sama baju, ya. Baju kan tiap hari kita jemur. Masa kita nggak dijemur? Nah, berjemur buat apa sih, Dok? Kita kok kayak bule-bule aja sih yang di Bali, kita kenapa mesti berjemur, gitu ya. Nah, ternyata Indonesia ini berada di garis khatulistiwa ya, di mana mataharinya sangat cukup dan sangat kaya di Indonesia ini. Oleh karena kita harus bersyukur, alhamdulillah dikasih sinar matahari yang setiap hari ada, ya. Kecuali musim hujan yang lebat, mendung gitu ya. Tapi kan masih ada sinar mataharinya gitu. Nah, buat apa sinar matahari itu? Ternyata sinar matahari itu adalah sangat baik untuk memproses vitamin D yang ada dalam tubuh kita, gitu ya. Kalau nggak ada sinar matahari, kita mengkonsumsi vitamin D aja juga nggak akan jadi apa-apa, gitu ya. Karena mengkonsumsi kalsium tiap hari minum susu kalsium gitu, yang mahal-mahal. Kita nggak bergerak, kita nggak kena matahari, ya nggak jadi itu kalsium yang kita butuhkan, gitu ya. Nah,
berjemur itu kapan sih waktunya? Nah, itu bisa pagi jam 8 sampai jam 9. Jalan kaki aja, udah kan kena matahari gitu ya. Kemudian jam 11 sampai jam 13 gitu. Berjemurnya berapa jam, Dok? Nggak usah berjam-jam. Cukup 10 menit sampai 15 menit aja setiap kali berjemur. Itu setiap hari nggak dijemurnya? Nggak perlu. Seminggu 2 kali aja atau 3 kali aja. Nggak perlu sering-sering ya. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian sharing saya tentang 10 tips bagaimana kita bisa mempertahankan imun kita atau bahkan kita tingkatkan imun kita ya. Nah, pada orang-orang yang lansia nih di atas 60 tahun, imun sudah mulai turun. Nah, dengan kita kerjakan 10 hal ini, insya Allah imun kita akan naik lagi. Seperti gadis remaja lagi, seperti perjaka lagi staminanya. Kemudian buat yang diabetes, itu kan juga turun tuh imunnya. Oke, lakukan yang 10 langkah ini. Insya Allah. Itu ikhtiar kita untuk meningkatkan imun kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, Mas Adil yang bisa saya sharing di sore hari ini. Baik, alhamdulillah ya Dok, sudah tersampaikan dari presentasi Alhamdulillah. dari Dr. Vivi terkait bagaimana kita menjaga stabilitas imun kita dan gizi kita di masa pandemi. Dan tentunya nggak cuma menjaga aja nih, kita bisa meningkatkan imun kita supaya lebih kuat melawan COVID-19 yang sedang lagi tinggi-tingginya ya Dok ya. Betul. Sekarang ini Mas, sekarang ini rumah sakit lagi full banget. Sampai antri-antri di IGD pasien. Ya, jadi yuk yang masih sehat ini kita sama-sama berikhtiar ya sambil berdoa sama Allah agar diberikan perlindungan karena memang untuk DKI Jakarta dan Jabodetabek semuanya ya, Jabodetabek juga sangat sekarang kekurangan tempat nih untuk melayani pasien-pasien COVID terutama ya. Nah, baik, bagi Bapak Ibu mungkin bisa diterapkan dari 10 tips yang udah di-share oleh Dr. Vivi, salah satunya menghindari stres, makan berserat dan berantioksidan, terus konsumsi makanan dan vitamin, beserta olahraga, istirahat yang cukup, menjaga kebersihan makanan tersebut juga, menjaga asupan nutrisi, terus konsumsi makanan yang berair dan juga makanan hangat yang tentunya menyehatkan tubuh kita. Dan juga kita juga harus nih, intinya kita juga harus bersosialisasi, jangan menyendiri, jangan mojok di pojokan ya kan, tanpa ada teman. Jadi kita tuh merasa kesepian. Tentunya kita harus membuat suasana hati kita tuh happy selalu supaya kita bisa bersyukur dan bahagia setiap harinya. Dan jangan lupa berjemur selama seminggu 2 kali ya Bu. 2 minggu dalam 2 sampai 3 kali aja cukup. Cukup 10 menit sampai 15 menit saja. Iya. Sebelum sesi pertanyaan, mungkin saya bisa share dulu nih Bu, untuk Bapak Ibu yang ingin mendonasi atau bersedekah untuk pelayanan medis bersama Aksi Cepat Tanggap, bisa klik link jakut.indonesiadermawan.id / medical service. Di sana nanti Bapak Ibu bisa ikut berdonasi atas pelayanan medis Aksi Cepat Tanggap untuk melayani masyarakat yang berkebutuhan. Atas kesehatannya dan juga kehidupan mereka yang tidak terlihat oleh pemerintah, misalkan kita bisa bantu. Dan juga apabila Bapak Ibu yang ingin bersedekah juga bisa klik atau transfer di BNI Syariah 9904 kali 171 atas nama Aksi Cepat Tanggap. Nah, mungkin saya punya satu share yang untuk bisa Bapak Ibu lihat nih. Ada satu karya dari Dr. Vivi yang harus saya sampaikan, ya kan? Insya Allah ada buku dari Dr. Vivi yang dijual nantinya bagi Bapak Ibu yang ingin membeli. Insya Allah keuntungannya akan didonasikan ke Aksi Cepat Tanggap untuk kemanusiaan. Ini mungkin saya bisa share nih bukunya Dr. Vivi. Insya Allah. Nih, ini Dr. Vivi ya bukunya ya. Judulnya Hospital Leader Suite. Nah, mungkin bisa dijelaskan Dr. Vivi isinya sebentar saja sebelum sesi tanya jawab.
Iya, baik-baik. Sedikit ya. Jadi memang ini buku ini dibekali untuk para pimpinan-pimpinan unit ya, khususnya di rumah sakit, juga bisa di puskesmas ya. Kadang-kadang kan juga ada pimpinan unit. Nah, mereka kadang-kadang ada kendala-kendala atau ada permasalahan, tantangan-tantangan dalam bekerja sama dengan timnya, bagaimana cara melayani pelanggan dengan yang apa ya, pelayanan yang diharapkan oleh pelanggan gitu. Nah, di sini ada sedikit apa ya, kenang-kenangan dari saya tentang pengalaman atau hasil coaching dengan tim itu diabadikan dalam sebuah buku gitu. Yang mudah-mudahan juga bisa bermanfaat buat yang lain. Kan pengalaman itu juga sangat baik ya, Mas Adil, pengalaman orang lain juga bisa kita pakai untuk kita apabila kita butuhkan dalam kondisi yang sama begitu. Nah, dengan kita berenergi yang sama nih dengan Mas Adil dalam hal ini mewakili ACT, saya juga tertantang gitu ya untuk mendonasikan dari benefit dari buku ini juga untuk kegiatan ACT. Ya, terima kasih Dokter Vivi telah ingin mengajak kami untuk berkolaborasi, berbagi kepada masyarakat nantinya tentunya. Dan mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab ya Dokter Vivi. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang telah disampaikan lewat chat nih ya. Mungkin saya bisa bacakan ya Bu. Boleh. Oke. Ada yang bertanya nih Bu. Apa pengertian sistem imun dan respon imun terhadap infeksi virus? Dan apakah sistem imun itu sendiri, mohon penjelasannya katanya. Sistem imun itu bagaimana katanya? Baik. Dari Ibu Aminah ya? Iya, dari Ibu Dok Aminah. Iya, sama-sama pakai baju biru nih Ibu Aminah. Masya Allah. Ibu Aminah itu ibunda saya, Mas Adil. Masya Allah, Ibunda. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Bu. Alhamdulillah. Insya Allah. Tahun ini 78 tahun ya, Ma ya? Iya. Amin, semoga sehat selalu. Sehat selalu Bu. Amin. Nah, 78 mah 2021 kan sekarang Pak. Oke. 78. Baik, mungkin pertanyaan Ibunda Aminah ini mewakili pertanyaan Bapak Ibu sekalian juga yang penasaran nih. Dokter Vivi kok udah ngomong imun aja sih gitu ya. Nah, sistem imun itu adalah ibarat dalam sebuah negara itu namanya tentaranya gitu. Ketika ada musuh yang masuk ke dalam negara ini, yang maju duluan kan tentaranya dulu, sipilnya belakangan. Nanti kalau tentaranya udah mulai habis, baru nih warga-warga sipilnya ikutan membela negara ini. Nah, sama dengan tubuh kita. Jadi Allah ciptakan tubuh kita ini dengan tentara-tentaranya. Jadi kan kita kan ada hidung, ada mulut. Jadi ada berbagai area yang bisa masuk kuman ke dalam tubuh kita gitu. Nah, tubuh kita dibekali tentara. Tentaranya siapa namanya? Sistem imun gitu ya. Sistem imun itu istilah ya, sistem imun. Namun sel-sel yang bekerjanya itu macam-macam selnya gitu. Yang saling bekerja berkoordinasi satu sama lain untuk melawan kuman yang berbahaya yang masuk dalam tubuh kita. Nah, untuk virus ini, semua penyakit yang diakibatkan oleh virus ya, sebagian besar itu nggak bisa pakai obat. Hanya antibodi kita yang bisa melawan. Nah, kenapa dok, itu kok pasien-pasien COVID dikasih obat? Nah, itu sebetulnya obatnya itu adalah sifatnya simptomatiknya. Misalnya, batuk, ya batuknya diobatin. Demamnya diobatin. Jadi untuk melawan virusnya sendiri, ya antibodinya si pasien sendiri. Misalnya dengan cara kita kasih cairan infus, supaya cairan tubuhnya cukup. Ketika cairan tubuhnya cukup, tentaranya kan akan bekerja dengan baik. Nah, bisa melawan virus. Kita kasih oksigen pasiennya ketika kekurangan oksigen. Supaya ketika tentaranya itu butuh oksigen supaya jadi kuat. Nah, dikasihlah asupan oksigen. Seperti itu. Jadi, satu-satunya cara untuk melawan virus yang masuk ini adalah dengan antibodi yang ada dalam tubuh kita sendiri.
gitu. Makanya bagi Bapak Ibu sekalian yang Allah takdirkan kita bersama-sama ngobrol di sore hari ini bicara mengenai sistem imun, ini adalah berkah yang luar biasa sebenarnya. Allah kasih kesempatan kita untuk mau bergabung nih ngobrol di sini gitu ya untuk meningkatkan sistem imun kita. Dengan kita mengetahui informasi ini, insya Allah kita akan pelan-pelan melaksanakan 10 tips yang tadi saya bagikan. Jadi nggak harus 10-10-nya dulu nih sekarang. Misalnya dok, saya baru bisa 3 nih dok. Saya baru bisa tidur cukup, saya baru bisa olahraga sama berjemur nih. Nggak apa-apa, yang 3 diamalkan terus yang 3 ini. Nanti naik lagi, makan konsumsi buah-buah sayur-sayuran. Nanti tambah lagi mengkonsumsi kacang-kacangan biji-bijian. Nanti tambah lagi dengan sering-sering bersyukur ya untuk menghindari stres ya, menghindari kepanikan, stres. Senantiasa kita mensyukuri apa yang sudah Allah kasih ke kita. Seperti itu caranya kita berlatih meningkatkan imun sistem kita. Nah, dalam hal ini saya juga mau sharing nih, Bapak Ibu sekalian mungkin sudah mulai mendengar informasi mengenai vaksin, ya nggak? Saya mau kasih informasi colongan nih. Saya nggak masuk dalam materi saya, tapi saya mau meluruskan informasi tentang vaksin. Kan Bapak Ibu sekalian mungkin berpikirnya gini, orang kalau sudah divaksin jadi kuat, terus nggak bakal kena COVID gitu ya, gitu kan persepsinya. Ternyata bukan seperti itu persepsinya yang sebenarnya. Jadi ketika kita diberikan vaksin, itu sebetulnya hanya ikhtiar kita saja supaya ketika vaksin masuk dalam tubuh, harapannya antibodi kita terbentuk, terlatih antibodinya terlatih membentuk tentara yang kuat bisa untuk melawan virusnya gitu. Nah sekarang saat vaksinnya masuk misalnya, terus kita nggak olahraga, terus kita nggak tidur cukup, terus kitanya nggak berjemur misalnya, kitanya stres, tentaranya bisa kuat nggak? Pertanyaannya. Bisa kuat ke tentaranya? Nggak bisa kuat tentaranya tetap gitu ya. Jadi vaksin itu salah satu cara untuk kita bisa naikin sistem imun kita gitu loh. Salah satu cara untuk meningkatkan imun kita. Untuk melatih supaya antibodinya itu ada dalam tubuh kita. Nah pertanyaannya gini, dok, kok orang itu sudah divaksin masih kena virus COVID-19 sih dok, masih positif swabnya gitu. Nah kan sebetulnya untuk mencegah virus itu kan bukan vaksin. Untuk mencegah virus itu adalah 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hindari kerumunan. Gitu. Nah, dengan kita itu melakukan 3M, harapannya ikhtiar kita adalah tidak terinfeksi COVID-19. Kalau yang sudah divaksin nih, kita udah ngejaga 3M nih, udah 3M. Tapi kadang-kadang manusia kan lupa ya. Kadang-kadang maskernya sampai ke hidung doang makainya. Kadang-kadang nyuci tangannya juga kadang lupa. Terus kadang-kadang nggak pakai jarak. Kadang makan bareng, buka masker bareng-bareng gitu. Nah, seperti itu kita udah masuk nih kuman ke tubuh kita nih, virusnya nih masuk ke dalam tubuh kita. Tapi kita sudah divaksin nih misalnya ya, sudah divaksin, kita sudah 10 tips itu dilakukan. Nah, imun kan bagus. Nah, harapannya dengan divaksin dan melakukan 10 cara tadi itu supaya imunnya bisa meningkat, harapannya ketika kita sakit, kena COVID itu sakitnya nggak menjadi berat. Gitu. Jadi tujuannya vaksin di masyarakat itu adalah apabila kita terinfeksi virus COVID-19, gejalanya itu nggak berat, nggak sampai butuh ICU, nggak sampai butuh ventilator. Nah saat ini di Jakarta kebutuhan ventilator sangat tinggi, kebutuhan ICU sangat tinggi, merujuk susah gitu ya. Nah dengan divaksin,
Tujuannya adalah supaya apabila kita terinfeksi, gejalanya itu nggak sampai berat. Nah itu yang saya tangkap nih, beberapa orang nih suka curhat sama saya, dok, katanya orang yang nggak divaksin itu salah satunya adalah dia pernah swab di positif dok gitu. Tapi kenapa kok dia kena lagi, kena COVID lagi, tapi kok dia masih bergejala sih dok? Ya iyalah masih bergejala. Jadi orang yang pernah kena COVID, pernah sembuh, terus bukan berarti dia nggak akan kena COVID lagi. Selama dia tidak 3M, dia akan bisa kena lagi. Tapi gejalanya tidak seberat orang yang belum pernah kena, gitu. Ya, pengertiannya seperti itu. Tapi ada juga yang bilang sama saya, dok, ada juga tuh dok orang kena COVID, terus sembuh, terus kena lagi, terus dia meninggal dok, gitu. Sebetulnya itu masih dalam satu periodenya, gitu. Kadang-kadang ada yang long, ada yang lama periodenya, gitu ya. Jadi virus ini emang kan baru ya. Seluruh dunia juga pada terkejut nih dengan virus ini, kehadiran dia gitu ya. Jadi kita masih terus belajar nih. Semua dunia medis juga belajar tentang virus ini gitu ya, dengan keunikan-keunikannya ini. Jadi ada juga beberapa pasien yang sudah dinyatakan sembuh, swabnya negatif, sudah pulang ke rumah, tiba-tiba sesak terus meninggal gitu. Jadi seperti itu. Makanya paling tepat adalah kita tingkatkan imun sistem kita. Tingkatkan imun sistem, tingkatkan tentaranya. Tentaranya dibanyakin, selain banyak dikuatin tentaranya. Seperti itu ikhtiarnya. Gitu ya Ibunda Aminah. Baik, terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Informasi tentang vaksin juga terima kasih telah disampaikan. Iya, baik. Tugas saya memang. Ada yang angkat tangan nih, Bu Heni ya, angkat tangan. Bu Heni. Ada pertanyaan? Bunda Heni nih, jangan-jangan nih. Ibu negara kita. Apakah ingin bertanya? Oh ya, silakan Bu Heni. Jadi kalau untuk anak-anak, iya. Saya kan terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Maaf nggak kamera. Anak-anak saya tuh nggak diimun gitu. Terus kebetulan ini ada budenya yang sedang positif gitu. Jadi kita jaga-jaga. Kebetulan di rumah tuh lagi kayak pilek-pilek gitu. Iya. Ada yang batuk, ada yang pilek gitu. Iya. Nah, untuk yang kecil biasanya kalaupun dia pilek, kita jemur aja sembuh gitu. Ini kok 3 hari nggak sembuh-sembuh gitu. Iya, betul. Tapi masih senang-senang gitu, maksudnya nggak sampai tidur-tiduran gitu, biasa aja. Iya, betul. Itu aja pertanyaannya. Iya, baik Bu Heni, benar. Jadi memang ketika kita salah satu tanda kita itu tenggorokan sakit, udah mulai pilek-pilek, greges-greges. Nah, itu tanda bahwa imun kita udah mulai ngedrop, udah mulai jatuh. Lakukan yang 10 langkah ini. Misalnya, istirahatnya cukup. Konsumsi makanan hangat-hangat yang berkuah, ya. Itu juga bisa naikin imun kita. Vitamin, suplemen vitamin, mineral, air putihnya dibanyakin. Itu juga bisa naikin imun. Makanya kalau berjemur aja nggak cukup kan 1 dari 10, ya kan? Jadi harus kita tambahin lagi yang lain. Makan buah, sayur juga kita konsumsi gitu. Jadi kita nggak cukup 1 aja. Misalnya kalau sakit tidur aja tidur. Ya nggak cukup kalau tidur aja. Jadi ada berbagai macam, ada 10 tips tadi yang harus juga dikerjakan gitu. Nggak cukup dengan tidur aja gitu ya. Jadi sama kayak tadi, anak-anak memang berjemur, selain berjemur ya kita kasih asupan-asupan vitamin, suplemen gitu ya. Kemudian makanannya perhatikan komposisi makro-mikronya gitu. Jadi kita doakan juga ya Bu Heni ya, semoga lekas Allah angkat penyakitnya. Amin. Juga Bu Heni juga harus tenang, jangan panik. Nanti kalau panik imunnya Bu Heni juga turun ya. Iya. Terima kasih ya dok. Terima kasih Bu Heni atas pertanyaannya. Itu Pak Dwi Prajaya nih, Abang Jai mau bertanya nih Bang Jai. Oh ya, silakan Bang Pak Dwi Prajaya, silakan. Iya nih Bang Jai nih, jawara kita nih. Masya Allah. Masya Allah. Bang Jai, suaranya kurang. Aja dok, yang saya sedang banyak hati.
Bang Ini Jai, dok, videonya boleh? dimatikan dulu deh. Saya Ya. kurang jelas. Iya. Oke. Coba. Ini kalau umpama kan peningkatan imun itu ya untuk menjaga katanya. Kan saya ini habis dari udah pemulihan ini kan udah selesai. Oh iya, Bang Jai kan pernah dirawat COVID ya. 2 bulan. Iya. Nggak, maksudnya kita kalau kebanyakan untuk meningkatkan imun salah satunya kita banyak makan. Itu kalau udah kegedean badan ini gimana kita mau diet ini biar nggak terlalu banyak makan, dikurangin makan. Iya. Bang Jai, terima kasih. Memang alhamdulillah Bang Jai itu termasuk penyintas ya. Penyintas itu artinya Ya. orang yang sudah pernah sembuh dari COVID. Kemarin udah donor kemarin. Iya. Jadi memang untuk meningkatkan imun kita, apalagi sudah pernah positif ya, udah pernah positif, untuk meningkatkan imun kita bukan cuma makan yang banyak, Bang Jai. Jadi tadi saran saya mengkonsumsi makanan yang seimbang gizinya antara karbohidrat, protein, dan lemaknya. Ya. Mineral dan vitaminnya harus sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, itu salah satu cara. Cara yang keduanya ada olahraga, Bang Jai. Nah, kalau Bang Jai kan olahraganya kan terbatas. Karena kan juga ada hipertensi ya, kalau nggak salah ya. Jantung. Jantung ya. Nah, jadi olahraganya itu secukupnya. Misalnya, jalan kaki. Kalau udah mulai terasa kelelahan nafasnya, udah nggak bisa mengatur nafas, segera istirahat. Duduk, istirahat, hirup udara yang banyak, nanti jalan lagi. Nah, diharapkan sih 30 menit sehari, Bang Jai, rutin. Nanti langsing lagi deh badannya. Langsung gitu udah langsung. Iya. Nama gede ini bukan langsung. Nanti langsing lagi deh ya, dijamin ya. Amin, yang penting kita bergerak dan bergerak gitu. Banyak jalan ya, capek jalan terus ya. Iya, capek sih memang, tapi kan kita kalau sekali jangan langsung 30 menit Bang Jai. 10 menit dulu. 10 menit dulu udah capek, istirahat. Besok 10 menit lagi. Selama seminggu. Nanti minggu kedua 15 menit naikin. Minggu ketiga naikin 20 menit. Nah, terus nanti rutin. Terus sampai 30 menit, udah dirutinin aja 30 menit jalan kaki. Keliling kampung aja Bang Jai, nyapa-nyapa tetangga. Nyapa-nyapa tetangga ya. Gitu kan. Jadi awet muda Bang Jai nanti. Terima kasih Dok Pi yang cantik berkati ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Fadil. Ya, sama-sama. Bang Ini Jai. mungkin ada 2 pertanyaan lagi mungkin Dok ya? Oh iya, boleh. Ini ada yang ingin bertanya nih dari chat. Pak Sudirman dari Pak Sudirman. Assalamualaikum dokter, mau bertanya tentang imun dan Pak vitamin. Sudirman. Mengapa artis-artis dan pejabat yang vitaminnya udah pasti yang bagus dan mahal pastinya ternyata masih bisa tertular juga oleh COVID. Bahkan ulama-ulama kita yang pastinya doa dan ikhtiarnya lebih baik dari kita yang awam masih bisa tertular juga. Apakah ini menandakan virus corona ini tidak bisa dihindarkan Dok? Walaupun kita sudah menjaga 3M. Jadi apakah nih benar-benar virus corona tidak bisa kita hindari Dok? Gitu oh karena. Iya, benar. Jadi gini, kita mengumpamakan virus corona itu seperti peluru nembak kita gitu loh, lagi nembak nih. Setiap saat nih di keliling kita nih ditembak sama peluru virus corona. Tapi virusnya itu nggak kelihatan. Kalau peluru kan kelihatan ya. Kalau di film Matrix kan zaman dulu tuh kalau pelurunya mau datang kita bisa ngeles gitu ya, bisa ngeles gini. Gitu. Tapi kalau virus corona bagaimana kita mau ngeles? Orang kelihatan aja enggak, ya kan? Nah kita aja ngelihat tangan kita kayaknya bersih-bersih aja ya, tuh. Tapi kalau dilihat di mikroskop, ini ada lebih dari 1000 kuman nih di tangan kita yang bersih ini. Gitu. Nah, sama ini makhluk Tuhan yang paling centil saat ini nih yang namanya virus corona ini. Kita berikhtiarnya dengan cara apa? Pakai masker. Cuci tangan. Habis pegang handphone. Oh iya, saya mau cerita nih. Ternyata dalam penelitian itu benda yang terkotor itu bukan toilet, tapi handphone kita.
penelitian banyak kuman yang bersarang di lapisan handphone kita. Jadi yang terkotor itu bukan toilet ya. Sekarang bayangannya kan toilet paling kotor gitu ya. Ternyata enggak, handphone. Karena kita bisa megang apa? Megang handphone. Pegang apa? Pegang handphone. Enggak cuci tangan langsung. Nah, jadi sering-seringlah handphone Bapak Ibu itu dilap pakai alkohol ya, dirutin sehari minimal 5 kali lah. Kasih jarak 4 jaman gitu ya. Terus tangan kita juga kan cuci, tapi handphonenya nggak dielap, nggak didesinfektan, sama aja gitu ya. Jadi apa yang kita pernah sentuh pulpen juga sama. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa melihat virusnya ada di sebelah mana gitu ya. Dia nggak pilih-pilih, maunya laki aja deh, saya maunya perempuan aja deh. Enggak, dia siapa aja ya. Karena dia nggak kelihatan, ikhtiarnya adalah selalu cuci tangan. Cuci tangannya pakai sabun sama air yang mengalir atau pakai larutan antiseptik ya. Kita selalu bersihkan tangan kita. Pertanyaannya begini tadi. Artis-artis, pejabat kan vitaminnya bagus, Dok. Kok masih ketularan? Kan tadi saya bilang nggak ada hubungannya antara imun yang kurang baik atau yang baik sama ketular. Kalau ketular kan 3M ya. Nah, ketika dia terinfeksi virus, berarti 3M-nya ini ada yang kecolongan gitu ya. Bukannya dia lalai, bukan. Kecolongan aja misalnya pas lupa gitu ya. Pas lagi lalai, kan manusia kan makhluk yang lalai ya, yang lupa gitu ya. Makanya setiap saat ayo kita saling mengingatkan nih, saling ingetin. Misalnya saya pakai maskernya misalnya agak turun, ingetin, Dok maskernya turun Dok, gitu. Tarik dikit, nah gitu. Jadi watawasau bil haq kan memang kita diingetin ya, seperti itu watawasau bil haq. Kita tuh manusia yang rugi, orang yang merugi kan, wal asri gitu ya, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu adalah makhluk yang merugi kecuali ilalladzina amanu, kecuali yang beriman ya dan beramal soleh, yang berbuat sesuatu yang sesuai dengan peraturan protokolnya gitu. Nah itu dia nggak merugi kan. Terus watawasau bil haq watawasau bisober ya, saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam kesabaran gitu. Jadi emang kita manusia makhluk yang merugi, manusia itu sesungguhnya dalam kerugian gitu kata Allah. Allah yang ngomong bukan saya ya gitu. Saya cuma nyontek aja di Al-Qur'an gitu. Jadi ayo kita sama-sama saling ingat mengingatkan. Misalnya ketika ada orang ngobrol nggak berjarak, ngobrol deket-deketan gitu. Kadang kita ingetin, jangan deketan dong, jaga jarak. Nah, yang diingetin jangan marah dan jangan baper juga, nggak boleh baper. Karena emang wa amilus solihatnya itu ya seperti itu, dan berbuat baik gitu ya. Berbuat solihat itu kan, berbuat soleh itu artinya sesuai dengan aturan gitu, bukan berbuat baik aja, bukan, sesuai aturan, sesuai protokolnya gitu. Misalnya ada orang ketemu saya kan kalau di ruangan sendiri nggak pakai masker ya, tapi kalau ada orang masuk saya langsung pakai masker. Dan jangan baper juga, jangan tersinggung. Dok, emang saya bawa virus, Dok. Kok pakai masker? Enggak juga begitu ya. Emang itu kan protokolnya ketika kita ketemu sama orang, meskipun jarak jauh, itu tetap pakai masker. Gitu. Jadi, kalau diingatkan, kita juga nggak boleh baper. Karena kan saling menjaga, gitu ya. Jadi itu upaya kita, ikhtiar kita, supaya terhindar dari makhluk yang nggak kelihatan ini. Saat ini kita bisa bilang goib ya, kadang kita nggak bisa ngelihat gitu, kecuali pakai alat baru kelihatan tuh makhluknya gitu. Makhluk Allah itu benar-benar ada tuh virus COVID-19 itu gitu ya. Jadi kenapa ada orang yang ini Dok, dia kena COVID-19, dia positif tapi dia nggak bergejala Dok, santuy aja tuh dia tuh. Seperti misalnya wali kota Bogor kan santuy aja, yang lain kena semua gitu. Jadi memang ada yang nggak bergejala, ada. Kenapa? Karena memang daya tahan tubuh dia bagus gitu. Yang paling gampang ya. Ini sebetulnya saya hanya baca sih, saya belum neliti banget nih. Banyak orang-orang yang
misalnya tukang sampah, angkut sampah tuh, ya angkut sampah, terus tukang air keliling ya, tukang air keliling. Sehat-sehat loh mereka. Mereka tuh nggak sakit, udah bergerak lebih dari 30 menit bahkan geraknya. Kemudian kejemur matahari setiap hari kerjaannya. Kemudian ketemu sama customer dia setiap hari, dia bersilaturahim, ya kan, saling mendoakan gitu. Jadi melihat hal yang sederhana, fenomena-fenomena sederhana seperti ini, oh iya ya, ternyata mereka sehat ya gitu. Nah, terus juga orang gitu ya, padahal setiap saat dia nggak pakai masker loh, gitu, nggak pakai masker, nggak cuci tangan, nggak jaga jarak, tapi dia sehat gitu. Dan eh, artinya imunnya itu terlatih dengan dia sehari-hari seperti itu gitu. Bahkan sampai ada anekdot nih, sampai ada memes ya bilang begini, pikirin gitu. Ya ternyata yang bikin sakit itu karena pikiran kita gitu ya. Kita berpikir, ah nanti kita kalau makan itu nanti kita jadinya sakit perut. Akhirnya sakit perut sendiri karena kita mensugesti diri kita bahwa kita akan sakit perut nih habis makan itu tuh gitu ya. Coba kitanya santuy juga nih. Misalnya kita makan ini selama ini sehat gitu. Jadinya penyakit itu berawal dari juga pikiran kita gitu ya. Kita kemana-mana ngobrolnya nih ngantur jadinya saya. Oke Mas Adil, saya dibalikin lagi ke relnya lagi deh. Mungkin ini ada pertanyaan singkat, mungkin bisa dijawab singkat tentang, ada yang bertanya tentang dari Ibu Nur Hayati ya. Oh iya, ibunda saya juga nih, Bu Nur Hayati nih, di Muhammadiyah Senior Care di Aisyah. Tentang T cells itu apa, sel T limfosit adalah kekebalan seluler itu apa. Terus juga untuk melengkapi, mungkin ada pertanyaan dari Bu Susi itu, bagaimana sih terapi plasma itu atau transfer plasma darah itu, Dok? Mungkin saya juga kepo juga sih tentang donor plasma darah, Dok. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat juga, Dok. Iya, baik, mengenai sel T nanti ya kita bahas yang plasma dulu nih. Kayaknya lagi seru-serunya nih plasma darah nih. Saya akan jawab nanti ya mengenai sel T. Iya, plasma konvalesen. Kenapa saya bergema ya suara saya? Oke. Jadi plasma konvalesen ini adalah dalam darah kita itu sama seperti, saya dengar suara saya sendiri ya. Apakah suara saya jelas didengar? Jelas Bu, aman. Oke. Ya aman ya. Oke baik, saya nggak pakai ini deh. Jadi yang namanya plasma konvalesen itu adalah ibaratnya ya, kita kan awam nih ngobrolnya. Ibaratnya kita lagi makan cendol, tau nggak cendol? Cendol dawet 500-an nggak pakai ketan. Oke. Jadi kalau cendol dawet itu kan cendolnya itu ibaratnya sel-sel darah merah kita, di antaranya ada sel T juga di situ. Nah, airnya itu, kuahnya itu namanya plasmanya. Gitu. Nah, dalam plasma tersebut itu juga ada mengalir, ada antibodi kita. Nah, orang yang sudah pernah terpapar COVID dan sudah sembuh, artinya penyintas ya, yang sudah survivor, dia tuh sudah bisa melawan, udah sehat kembali dari virus itu, dari infeksi virus itu. Artinya kalau dia sembuh, artinya tentaranya menang dong, ya kan? Kalau negara merdeka itu siapa yang menang? Ya tentaranya ya, yang berjuang ya, menang gitu. Nah, sama orang yang pernah kena COVID itu, tentaranya sudah berhasil melawan virus. Artinya tentaranya sudah hebat-hebat, dapat sertifikat lah, dapat penghargaan gitu. Nah, karena tentara yang dapat penghargaan, dapat berbagai macam penghargaan yang nempel di dalam seragamnya itu, nah itu dianggap bisa membantu orang lain yang sedang kena. Jadi ibaratnya
sukarelawan lah gitu ya. Tentara jadi sukarelawan nih, ikutan berjuang di negara lain gitu, dikirim ke negara lain. Nah, plasma konvalesen sama seperti itu. Jadi darahnya orang yang pernah kena, tapi plasmanya aja yang diambil, sel darahnya enggak, balik lagi ke badannya dia. Nah, itu disuruh berjuang di tempat orang lain, di badannya orang lain untuk melawan virus-virusnya itu gitu. Jadi terapi plasma konvalesen harapannya seperti itu. Itu juga ikhtiar juga ya, itu ilmu baru juga. Jadi orang yang mau donor plasma konvalesen itu juga ada syarat-syaratnya. Jadi orang yang 14 hari dinyatakan sembuh dari COVID. Misalnya sembuhnya hari ini negatif ya, saya negatif hari ini. Sembuh, saya udah boleh pulang. Nah, jatah waktunya itu 14 hari setelah saya sembuh. Itu saya boleh donor gitu. Nah, donornya itu dikasih waktu lagi. Jangka waktunya paling lama sampai 3 bulan. 3 bulan lagi. Nah, setelah 3 bulan saya udah nggak boleh nyumbang lagi karena tentaranya juga udah lupa cara perangnya gitu. Maaf dok, suaranya agak kecil. Apa ya kemarin gitu, lupa dia. Nah, kemudian dalam waktu 3 bulan itu maksimal hanya boleh diambil 3 kali plasmanya gitu. Jadi ada syarat-syaratnya. Itu pakai mesin diambil kayak orang donor darah gitu, diambil pakai mesin. Nanti disaring sama mesinnya, sel darah merahnya itu balik ke tubuhnya si pendonor, plasmanya itu masuk dalam kantongnya gitu. Jadi itu nanti harapannya untuk ngebantuin orang-orang yang sedang kena infeksi virus yang gejalanya berat banget gitu. Ya tentaranya udah bener-bener kolaps di sana, dikirimlah tentara-tentara bala bantuan dari orang yang pernah sembuh ini gitu. Nah, sel T misalnya ya, tadi saya bahas sel T ya. Sel T itu adalah sel darah putih kita gitu ya, namanya T cell ya. Itu sel darah putih kita itu diharapkan juga bisa membantu untuk berjuang melawan virus-virus ini yang dianggap membahayakan. Jadi yang namanya perjuangan itu nggak hanya sel T aja, tapi antibodi juga kita bisa ikutan melawan juga gitu ya. Jadi sel T itu bagian dari sel darah putih kita yang bisa membantu untuk berjuang juga untuk ancaman-ancaman dari virus ini. Kenapa sih virus COVID ini bahaya banget? Nggak hanya virus COVID, semua virus itu bahaya ketika sudah masuk dalam tubuh. Misalnya kita kena DBD. Nah, sekarang udah musim hujan nih, hati-hati nih, jangan fokus sama COVID doang. Nyamuk di rumah banyak kita lupa, ya. Benar-benar kalau ada nyamuk semua kita semprotin. Ada genangan-genangan air kita balik 3M. Ingat 3M yang zaman dulu. Apa tuh? Menguras, mengubur, ayo apa lagi? Menutup. Lupa ya 3M yang zaman dulu. Nah sekarang berlaku lagi nih, karena sudah musim hujan. Kalau sudah musim hujan datang, 3M yang DHF, demam berdarah, harus kita ingat-ingat. Mengubur barang-barang nggak kepake, menutup, menguras. Nah itu harus. Jangan. Nah, orang yang kena DHF itu gejalanya bisa sampai ke ICU juga loh. Karena virus itu kalau sudah menyerang itu kemana-mana. Bisa ke otak, bisa ke ginjal, bisa ke jantung, bisa kemana-mana. Gitu. Jadi nggak hanya virus COVID aja yang bahaya. Semua virus bahaya. Nah, sekarang yang paling mengancam depan mata kita adalah virus DBD. Ya, demam berdarah. Virus dengue namanya virusnya. Oke, itu jawaban saya. Semoga menjawab. Terima kasih banyak Dr. Vivi telah memberikan kita terima kasih. asupan edukasi baru ya tentu terkait COVID-19 juga. Semoga kita semua dijaga kesehatannya oleh Allah, tidak terpapar penyakit juga. Amin. Bisa insya Allah berumur panjang insya Allah. Amin. Syukron kasiran. Amin. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang telah ikut berpartisipasi. Amin. Semoga semuanya kami. Sehat ya. Amin. Amin.
Mungkin kita semua bisa Oke, berjumpa terima kembali kasih. di lain waktu ya. Amin. Iya. Sebelum ditutup, ada closing statement dari Dr. Vivi. Closing statement-nya adalah Bapak Ibu Iya. sekalian, pandemi ini belum berakhir. Vaksin itu hanya salah satu cara untuk meningkatkan imun kita. Oleh karenanya, mari kita lakukan 10 hal yang sangat mudah kita kerjakan. Dari mulai yang sederhana, dari 3 langkah, 4 langkah dulu, nggak apa-apa. Terus kemudian kita naik jadi 6, kemudian kita biasakan sampai ke 7, sampai ke 8, bahkan sampai ke 10 tips itu kita lakukan. Alhamdulillah, insya Allah imun kita bisa meningkat. Dan insya Allah juga ancaman virus apapun yang masuk ke tubuh kita bisa dilawan oleh imun kita, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, selain kita berikhtiar, mari kita jangan lupa setiap hari, setiap saat berdoa agar Allah melindungi kita semuanya. Amin. Mungkin kita bisa foto bersama dulu, Bapak Ibu, bisa dinyalakan kamera di HP ataupun di laptopnya untuk bisa foto bersama sebagai kenang-kenangan kita semua. Nanti akan kami share di grup WhatsApp dan juga bisa di-share ke teman-teman Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Mungkin bisa dinyalakan kameranya. Bapak Ibu, kita akan foto bersama. Ayo dibuka videonya, kita foto bareng. Kita foto bersama dulu. Aduh. Udah Udah buka dulu apa nih? Masya Allah, luar biasa sekali keadaannya. Oke, teman-teman yang belum buka kameranya bisa dibuka sebentar sebelum kita tutup. Terima kasih Dokter Vivi yang baik hati. Alhamdulillah Bang Jai, Masya Allah. Udah sharing ilmunya yang sangat bermanfaat ya dokter. Insya Allah Mas Adil. Kalau Berkah kita bisa ya. terus bekerja sama terkait Amin. aksi cepat tanggap Jakarta Utara juga punya aksi baru nih terkait kapal kemanusiaan. Amin. Udah dibuka semua kah kameranya? Sudah, Oke, alhamdulillah. 3, 2, 1, dan lupa senyum. Siap. Ayo lagi. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi mungkin ya. Oke. 1, 2, 3. Cheese. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang telah berpartisipasi di acara webinar kali ini. Oke, terima kasih banyak. Bermanfaat dan juga terima kasih Sama-sama, Ibu teman-teman di Rumah Sakit Islam semuanya. Jakarta Sehat Sukapura. selalu. Semoga kita bisa terus bersilaturahmi menjaga Apa kabar? persaudaraan kita, ukhuwah kita Amin. Islam. Amin. Semoga masyarakat Indonesia juga segera pulih. Amin. Kita Bismillah. selamatkan bangsa Allahu ini. Akbar. Amin ya Allah. Amin. Mungkin cukup sekian dari kami aksi cepat tanggap Jakarta Utara bersama Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura dan juga Dr. Vivi. Mari kita tutup kajian webinar ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai berjumpa kembali, Bapak Ibu. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu banyak. semuanya. Assalamualaikum. Dokter Terima kasih, Vivi, terima Dr. kasih Vivi. banyak. Iya, sama-sama Bu Terima Nuri kasih. sayang. Oke, Terima kasih, Mas Terima kasih Bu semuanya. Nur, Bu Aminah, dan juga teman-teman yang lain, Kak Farah juga. Kak Farah. Iya Bu Nuri, besok ya Bu Nuri ya. Terima kasih Bu Heni juga yang telah bertanya dan juga Pak Sudirman. Semoga lekas membaik keadaan di sana ya Pak Sudirman. Insya Allah bisa bergabung kembali dengan kami di ACT Jakarta Utara. Amin, amin, amin. Monggo Baik. Mas Adil, Bapak Ibu Dr. Vivi, semuanya, kami tutup mohon ya. pamit. Terima kasih Ya. Dokter Vivi, makasih Iya. Bang Adil. Terima kasih. Ya. Terima kasih kembali. Makasih Mas Adi, kita deket loh. Hayati.